Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di ruang Zoom ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lagi ada di ruang kantor ya. Jadi ini untuk hari ini kita akan kegiatan asinkronus untuk persiapan rancangan aktualisasi. Tentunya hari ini kita akan upload untuk tugas, tentunya yang revisi yang kedua ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, insya Allah besok pagi kita akan bertemu dengan coach kita, yang nanti kita akan punya sejumlah beberapa pertanyaan yang nanti kita akan sampaikan. Yang pertama tadi tentang nilai rekapitulasi tadi, kita diberikan batasan tadi berapa, kemudian biar nanti pada saat seminar juga nggak jadi masalah untuk kita semuanya. Kemudian untuk PPT kemarin yang memang harus kita siapkan sebenarnya ada formatnya ya Bapak Ibu ya, apa saja yang memang harus ditampilkan. Kalau menurut saya itu ditampilkan semua, cuma nanti yang diminta sama tutor atau coach atau penguji itu nanti kita tinggal nyari saja. Jadi sesuai formatnya dulu kita buat, dan nanti tinggal dari coach atau pengujinya yang minta apa bagian mana, kita tinggal cari, kita paparkan gitu. Jadi memang harus lengkap sesuai dengan formatnya. Mohon izin angkat telepon dulu ya Pak. Baik, silakan Bu. Kemudian untuk revisi yang sudah berjalan 2 hari ini Bapak Ibu, masih adakah permasalahan-permasalahan yang muncul, ataukah sekira-kiranya yang mengganggu dari perjalanan untuk revisi dari apa yang sudah kita paparkan ke Bapak kemarin ya? Didi, saya izin dong nge-share punya saya. Boleh Bu, silakan. Koreksi buat teman-teman. Ya. Yang kemarin yang tentang Fishbone USG-nya. Boleh. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu Irim. Kan kemarin urutannya kalau identifikasi isu sama analisis isu dari APKL, Fishbone, terus USG itu di apa namanya di ini ya poin A aja ya. Kalau pakai format yang terbaru yang ada SK-nya iya, yang di A doang. Jadi yang di C itu yang format dari Bapak enggak. Oh. Kita kan sepakat pakai yang format yang ada SK-nya aja kan kemarin. Iya. Iya. Berarti dimasukin di A semua ya, Bu? Iya, Bu Irim. Terus ya. Terus yang pertama kan APKL tuh menentukan isu-isunya. Terus langsung ke analisis kualitas isu ya. Benar nggak? Ya, itu udah betul Bu. Terus APKL-nya. lanjut untuk Fishbone buat penyebab-penyebab masalahnya. Terus baru nanti dikaitkan dari Fishbone ini dikaitkan sama Smart ASN sama manajemen ASN ya kalau di sistematika. Mohon izin Bu Irim, itu di bagian Fishbone ada metode. Apa bedanya? Ini kemarin itu saya buat 2 doang. Cuma metode sama manusia doang. Boleh nggak sih apa harus semuanya? Jadi metode, mesin, terus yang lengkap 4 itu. Minimal Ini 3 manusianya ya? ada 2 Bu Irim. Iya, cuma dibedain gininya, Bu. Oh, kalau gitu
Jatuhnya sama ya, Bu Norma? Kayak kemarin Sama. sama kayak Bu Elin yang ada 2 ya? Iya nggak, Bu Syahidah kemarin nggak boleh bercabang, Bu. Oh, Bu Syahidah. Cabang Saya juga ada 2, saya juga ada 2. Paling udah saya hapus sih. Jadiin satu Bu Irim. Jadi mungkin saya ganti di ininya aja ya, judulnya aja ya. Bukan Coba ditapis cuma lagi aja dua. Bu Irim. Bu Irim, Untuk kalau mesinnya kurangnya ada nggak? koordinasi berarti bukan dari metodenya dong, Bu. Manusianya juga. Manusianya. Ya juga sih. Cuma ini kurangnya koordinasi antara beda-beda itu sih. Iya, tetap yang koordinasi itu kan tetap subjek ya, manusianya. Berarti Terus? 4-4-nya harus muncul ya. Sebenarnya kurang koordinasi itu bisa man-nya, bisa metode sih, Bu Norma, tergantung dari penulisannya. Ya. Kalau kayak gini doang, kurang koordinasi, masih ngambang. Ngambang, Gitu. Nah, Terus, itu nanti sebenarnya saya jelaskan sih Bu di bawah. Cuma kan ini mungkin saya lengkapi aja kali di grafiknya ya, di diagramnya ini. Diagramnya, iya Bu Irim. Itu Iya, nanti bakal saya jabarin di bawahnya sih. Gitu. Tapi jangan ini Bu, jangan manusianya ada 2. Kayak ini kan berarti baru dapat 2 ya Bu. Metode sama metode sama nggak sih? Sama Bu. Sama. Paling enggak berapa ya? 4 ya kemarin Bu. Kalau saya sih ingetnya minimal itu 4 sih Bu. Dari Bu siapa? Yang pertama, Bu Neni. agenda pertama. Ya, Bu Neni itu menyampaikan minimal 4. Ini 4 itu manusia, mesin, metode, proses, lingkungan. Jadi semuanya harus ada gitu kan? Iya, sebenarnya kan ada 6. Harus ada, pokoknya minimal 4. Saya juga cuma 4. Ya, paling mungkin tidak dari. Jadi ada 6 Bu Irim. Ada 6. Nature-nya mungkin Bu, dari lingkungannya mungkin masih menggunakan penerapan budaya lama, kan bisa. Bisa tuh, ya. Nggak, maksudnya keempatnya ini harus ada di tulang ikannya gitu ya? Enggak. Ya, ini tuh sebenarnya ada 6 loh Bu. Ada 6 Bu, bukan 4. 6 ya? Iya, aslinya ada 6 M. Nah, kita bisa ngambil minimal itu 4. Oke. Kalau 6M itu asalnya dari mana ya? Maksudnya literaturnya? Literaturnya tuh, aduh. Kan iya benar, aku dari sistematika juga. Kalau di agenda 1 ada kayaknya deh Bu. Iya. Yang waktu kita identifikasi isu tuh, ada tuh. Di modulnya? Di modul 6M. Analisis isu kontemporer, modul yang MOC. Oke. Siap. Itu bisa tadi masukan dari Bu Norma, Bu Irim, yang Mother Nature-nya itu lingkungannya mungkin bisa dimasukkan ya? Tentang lingkungan. Budaya kerja yang masih mengikuti gaya lama. Gitu. Ya. Mesinnya juga mungkin. Mesinnya bisa. Siap. Berarti ntar saya ganti deh yang ini. Iya. Terus dikaitin sama manajemen ASN sama smart ASN ya? Iya. Kalau itu saya kayaknya di penjabaran dari APKL-nya apa ya kalau nggak salah? Bukannya di bawah Fishbone-nya Bu? Atau gimana? Di bawah Fishbone-nya iya kayaknya deh. Di atas juga iya. Yang di APKL itu iya nggak sih? Ya, kalau saya ada 2 sih Bu, yang keterkaitan dengan agenda 3 ya. Iya, saya yang APKL dari setiap isu ada, terus setiap penyebab isu. Kalau misal saya tambahin tabel kolom di sampingnya buat keterkaitan sama agenda, bisa nggak sih? Ini analisis kualitas isu, sebelahnya data ya? Sebelahnya data, pemuat. Data kita nih, kenapa? Benar nggak nih? Berdasarkan apa Bu? Apakah Ibu menggunakannya pakai angket atau mungkin penguatnya foto. Misalnya ada bukti-bukti foto itu bisa. Berarti di sini data. Iya. Data atau output apa ya? Lupa. Data atau fakta atau sumber gitu ya. Saya lupa tulisannya.
Data pendukung isu bisa juga. Jadi keterkaitan isu dengan manajemen ASN sama smart ASN-nya itu di bawah Fishbone atau di atas Fishbone, Bu? Kalau Sebenarnya. saya sih 2, Pak. Yang pas lagi di masing-masing Awal. isu, di masing-masing isu itu dikaitkan, lalu di penyebab isu juga ada. Dua-duanya ya jadinya. Dua-duanya. Berarti di bawah APKL-nya ya, Bu? Sebentar. Ini itu ada poin-poinnya deh Bu Irin. Jadi yang poin A itu di daftar isi yang dikasih sama Pak itu Kamaru sama yang di sistematika. Jadi yang A itu analisa isu tuh yang Bu Irin APKL sama sampai penapisan. Terus yang B baru keterkaitan isu dengan peran kedudukan PNS. Baru setelah itu kalau nggak salah Fishbone, identifikasi penyebab isu. Gitu nggak sih? Tapi kalau dari sistematikanya, identifikasi isu sampai gagasan itu dimasukin di A sih, Bu. Jadi judulnya itu identifikasi dan analisis masalah kalau nggak salah. Nah, ini mau pakai yang mana nih? Saya juga bingung. Gimana Bapak Ibu mau kesepakatannya kayak gimana? Sebenarnya kita tuh karena belum ada format ya, jadi memang berbeda-beda sih Bapak Ibu. Ini malah kalau saya itu setelah banyak adanya isu-isu baru saya taruh itu keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Baru masuk ke APKL, Fishbone, USG, McNamara gitu. Oh, berarti sama Bapak. Cuma saya ada tambahan lagi Pak, dari penyebab isu itu saya masukin juga agenda 3-nya. Karena masuk ke poin B, Pak. Iya. Poin B itu kan keterkaitan penyebab isu menuju terwujudnya smart governance itu loh, Pak. Bu Vicky, yang Fishbone masuknya ke poin berapa Bu Vicky? Fishbone itu poin A. Kalau aku B loh, aku bingung. Saya maksudnya kecil loh. Saya B, masuk ke B. Yang keterkaitan berarti? Iya, yang keterkaitan. Berarti yang B ini keterkaitan isu dengan peran dan kedudukan PNS kan Bapak Ibu? Kayaknya kita rancu gara-gara kemarin tuh ada permasalahan sama analisis permasalahan isi tugas dan fungsi. Iya. Coba Ibu, saya. bukannya yang B itu keterkaitan isu dengan peran dan kedudukan PNS. Ini keterkaitan penyebab ya Pak judulnya? Keterkaitan isu atau penyebab ya? Bentar, saya share yang ini di mau format SK. Tematikanya SK-nya ya? Ya. Ya, saya kok malah masih isu. Coba, ya. Semua juga berbeda ya. Iya, karena kita tuh nggak ada formatnya, Bu. Mungkin enaknya dari kelompok lain kan mereka step by step. Jadi ketahuan, Bu, formatnya masing-masing. Formatnya tuh udah ada, jadi mereka tinggal masukin aja. Nah, kalau kita ini kan yang mereka bikin juga tahapan-tahapan itu. Iya. Ini ya Bapak Ibu. Iya. Terkaitan penyebab isu. Nah, makanya saya Fishbone itu masuknya di B. Karena kan penyebab isu baru disampaikan di poin B. Berarti kalau begini, yang manajemen ASN-nya itu dikaitkannya sama yang ada di Fishbone dong, bukan yang APKL ya? Iya, tapi kalau saya dua-duanya nggak tahu. Oh, bahasanya seperti itu ya nggak sih? Iya. Iya, berarti yang di Fishbone, Bu Sida.
Iya. Iya, isinya bukan Nih, ini di isinya di identifikasi dan analisis isu tuh dia itu ini memasukkan semuanya. Semuanya itu masuk cuma- di B. Hah? Semuanya masuk di B gitu Bu Irim. Di A. Ini kan identifikasi dan analisis isu aktual. Kayaknya itu cuma prosesnya doang deh, Bu. Tapi untuk penempatannya menyesuaikan nggak Semuanya sih? Nah, coba lihat yang 1 dan 2, Bu. Nih, peserta melakukan identifikasi keterkaitan penyebab isu ini. Ini di 1 juga ada nih. Agenda 3. Selanjutnya, refleksikan kondisi isu dan masalah prioritas. Selanjutnya, dikaitkan dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Oh, jadi semua isu yang teridentifikasi dikaitkan ya, Bu Norma? Tuh. Kalau dilihat dari bahasanya, dari APKL kita kan kita nemu nih yang di Fishbone. Nanti dari Fishbone baru kalau penyebab itu berarti dari Fishbone kan? Dari Fishbone baru di breakdown ke table sebelahnya tuh manajemen ASN sama smart ASN. Iya. Bukan kalau yang saya buat kan itu di dalam tabel manajemen ASN sama smart ASN itu kan yang ada di isu. Kalau yang saya buat sekarang. Berarti kalau misalkan ngikutin ini saya harus ubah juga. Itu sih. Kemarin kita untuk revisi masukannya nggak sampai mendetail sistematika ya. Tapi kalau dilihat dari SK, kalau kita korek lagi, kita temu ini. Apa yang kurang. Sebenarnya dari buat aja dulu kali, nanti buat list pertanyaan Pak Didik lagi. Iya, Pak Didik. Kita kerjakan yang kita memahami dulu. Yang penting ada semua aja dulu Bu Irim kali. Iya. Kita soalnya juga beda-beda nih, saya Bu Vicky, Bu Norma, beda-beda. Atau mau saya coba share punya saya nih? Ya, boleh Bu Vicky. Oke. Ini kita coaching ya. Nah, ini kan saya udah menjelaskan apa aja masalah, identifikasi isu kan. Belum kelihatan, oh udah. Udah ya. Ya, jadi saya kan ada 4 nih yang teridentifikasi isu-isu di sekolah. Lalu setelah itu saya bikin tabel. Mengidentifikasi isu itu dengan dikaitkan dengan kedudukan dan peran PNS. Ini masuk A ya? Masuknya ke A. Tapi sub A ini belum sampai ke kedudukan dan peran PNS ya? Masih ke dalam identifikasi isu, Pak. Ini masih cuma saya tadi kayak yang di format SK itu memang disuruh refleksikan dalam keterkaitan kedudukan dan peran PNS. Sama kalau di SK. Nah, di sini saya kasih data, fakta atau output data, dikasih pendukung-pendukungnya apa saja. Bisa dari diagram atau foto-foto. Oh, Bu Vicky ada 4 ya. Kalau saya ada 3 doang. Ini yang ini nggak ada. Keterkaitan dengan dikaitkan dengan uraian tugas apa nih dari tugas kita, kan kita guru, berkaitan dengan apa nih isu yang kita identifikasi. Misalnya kalau ini kan melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan. Kalau saya kan ngambil isunya memang hasil belajar ya, jadi berkaitan dengan melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dan menilai hasil pembelajaran. Jadi memang ada 2 untuk uraian tugasnya. Lalu setelah kayak gini, masuklah ke APKL. Baru masuk ke APKL-nya, Bu. Terus barulah masuk ke penilaian kualitas isu yang didukung oleh data, fakta, sumber. Yang tadi nih Bu Irim. Yang kalau saya ini nggak berupa tabel nih, yang ini. Oh iya, mungkin format masing-masing. Saya masukin yang di agenda 3 aja. Iya nih. Saya kayak gitu. Nah, sumber ini mungkin kemarin ada yang tanya-tanya, kok saya bisa banyak sih karena faktor saya tuh kayak mendukung dengan literatur gitu loh, Bapak Ibu, kayak misalnya ada dari jurnal yang menguatkan, oh kalau ini tuh problematik, oh ini halayak gitu loh. Sebenarnya saya tuh gitu. Bu. Ya.
yang apa penguatan jurnalnya di mananya? Ini Oh, gitu. Jadi berpengaruh nih, makanya dia halayak gitu loh, mengaruh ke apa namanya, buat siswa, guru, sekolah. Nah, ini saya menguatkan jurnal yang menguatkan ke si siswanya. Gitu. Kalau ini juga gitu, ini menguatkan problematiknya kan ini seperti ciri-cirinya adalah penurunan motivasi belajar. Dia akan akan bermasalah ke motivasi belajar siswa. Terus dikuatkan kalau motivasi belajar itu akan menghambat ketercapaian belajarnya gitu loh, Bapak Ibu. Makanya sebenarnya saya kemarin tuh butuh banget apa ya, revisi atau masukan terkait apakah literatur itu sangat dibutuhkan sekali atau enggak gitu. Karena saya pengen ngurangin sih sebenarnya Bapak Ibu. Karena saya lihat tuh saya banyak banget. Cuma belum ada Memang nggak masukan. pakai, saya cuma pakai data pendukung Data gitu. data lapangan ya, Bu. Saya pakai gambarin. data lapangan doang. Iya, nah ini Ini saya kayak juga metodologi di skripsi nih. Bu. iya, karena kan memang ini ada sumbernya juga nih, ada pilihannya. Bisa data di lapangan atau faktanya. Ini atau kan ya? Atau sih. Bisa pilih, Bu. Bisa milih salah satu. Itu. Barulah ini poin B-nya masuk ke keterkaitan penyebab isu. Masuk ke analisis Fishbone-nya. Nah, di sini barulah dikaitin lagi dari masing-masing penyebab isunya ke bagian manajemen ASN sama smart ASN. Gitu. Terus yang C, Bu? Yang C, nah di sini juga ada metode USG-nya yang masih di poin B. Nah, poin C-nya ini pemecahan masalah ya. Baru itu MC Namara ya? Ya, McNamara-nya. Iya, udah gitu sih, Bapak Ibu. Berarti ini intinya semuanya sudah ada ya Bapak Ibu. Tinggal penempatan formatnya itu aja sih. Ada Iya, yang di atas, ada yang di bawah. Tapi pada dasarnya kalau ditanya itu sudah ada. sudah ada. Cuma terkadang penguji di situ nanti ada yang lebih condong ke sistematika, ada yang condong ke nilai rekap, tergantung penguji sebenarnya. Pas nanti gilirannya condongnya kemana gitu aja. Ada yang sistematika umum aja, Pak. Ada yang sistematika detailnya yang sesuai dengan SK. Bahkan penulisan itu juga di kayak bahasa Inggris juga harusnya dicetak miring. Itu juga sampai sedetail itu. Iya. Berarti kita ngikutin nanti pengujinya aja ya, Pak? Iya. Ngerevisinya ditunggu direvisi sama penguji. Ini juga info Bapak Ibu. Setelah kita seminar itu biasanya ada untuk revisi ya. Ada teman saya itu di angkatan 123, itu revisinya semua ganti judul, ganti isu. Sampai judul, Pak. Ganti isu dari Kenapa? awal. Kok bisa, Pak? Karena isu yang diangkat itu ternyata tentang bencana yang ada di sekolah. Ya, Bencana. Iya. Itu bencananya. Bencana apa itu pokoknya ada yang terjadi di sekolahnya tentang kerusakan atau sesuatu hal yang di sekolahnya itu terjadi. Tapi dari mentornya juga oke-oke aja. Tapi Jadi rahasia instansi ya Pak? Sudah sampai. Kenapa Bu? Rahasia instansi gitu. Mungkin. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau di instansi memang nggak boleh dipublikasikan mungkin ya. Kan anggaran DKI kan besar Bu. Nah itu internal. Jadi jangan mengambil masalah-masalah yang sekiranya dengan sarana dan prasarana. Itu yang yang nggak ngebolehin dari coachingnya atau mentornya? Penguji. Padahal udah di ACC mentor ya Pak kalau udah sampai tahap gitu ya. Iya. Udah coaching juga. Iya udah coaching juga. Nah, revisinya harus ganti isu dari awal. Kalau kayak gitu berarti harus seminar lagi dong Pak? Ya kurang tahu kalau itu. Saya belum tahu selanjutnya nanti bagaimana. Sementara orangnya baru
buat isu lagi. Itu jelimet banget itu dari awal. Untuk sedikit itu ya Bapak Ibu, saya menambahkan, saya kan sempat nanya sama teman saya yang dia itu udah lampau, yang anak bimbingan coachnya sama dengan kita. Saat pengujian kemarin itu mereka alhamdulillah memang aman sih, pengujinya nggak detail. Paling ke sistematika seperti fishbone tadi. Fishbone kalau bisa bentuknya memang seperti ikan gitu, jangan bentuknya kotak-kotak gitu loh. Jadi berbentuknya fishbone. Itu berpengaruh banget sama penguji, mereka memperlihatkan itu. Terus bentuknya kotak yang kayak apa, Bu? Pokoknya ngarahnya kayak ikan deh gitu. Jangan kepalanya itu malah kotak. Emang ada ikan itu kepalanya kotak gitu loh, Bu. Yang di bagian ujung Kepala saya sana. segitiga Sekarang sih. Bu, ikan kembung, Bu. Saya segitiga ikan apa ya? Ikan cucut. Ada ikan kejedot jadi kotak. Kalau segitiga kan mirip kepala ikan, Bu, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa ya, aman ya, aman ya. Nggak apa. Terus jangan lupa untuk Saya temenin nama-nama bener sama. tabel. Itu ya, nama-nama tabel. Lalu apalagi nih tambahan-tambahannya. Oh, terus dikuatkan juga konsep-konsep teori kita tentang nilai-nilai dasar PNS. Nanti akan ditanyakan tuh mungkin, misalnya apa sih adaptif itu? Jadi kita harus bisa jawab. Kita bisa tuh menyampaikan tabel rekapitulasinya kan, nanti bisa ditanya mungkin sama pengujinya. Jadi kita harus prepare memahami dari materi itu. Pertanyaan saya, kalau revisi, setelah revisi, itu terus diupload kemana, dikasih tahukan ke siapa? LMS Itu nanti LMS kayak mungkin, Kak. LMS ada, aja Kak, ya? nanti dikoleksi LMS. ketua kelas, terus nanti diituin di ketua angkatan pokoknya. Itu ada, nanti ada tahapnya sendiri. Yang kemarin gitu. udah aktualisasi juga belum itu. Ada lagi. Kita menunggu informasi. Berarti yang revisi-revisi nanti tercatat ya, Bu, ya, berarti ya? Iya. Kalau Kayaknya pada ada revisi semua, Pak. ketahuan. Kayaknya ada revisi semua, Pak. Cuma mungkin kalau yang kecil-kecil ada yang kompleks. Kemarin di itu nggak Bu Vicky, dibantu nggak sama coachnya? Kalau teman saya sih bilangnya cuma baik-baik doang. Kalau coach kita tuh baik gitu aja sih bilangnya teman saya. Terus alhamdulillah penguji. Ya baik, saya juga nggak ngerti ya. Saya tanyain baiknya tuh apa, cuma bilang baik, kayak gitu. Bantuin dia tuh pas ini tuh begini gitu. Karena aku nanyanya gimana saat seminar, kata beliau sih aman-aman aja. Penguji juga nggak yang ngebantai gitu-gitu, enggak. Paling nanya-nanya hal-hal kecil kayak tadi. Kamu udah bikin nih rekapitulasi nilai-nilai dasar nih. Coba adaptif itu apa? Paling itu. Jadi masih yang hal-hal kecil sih, Bapak Ibu. Ya makanya kita berdoa aja ya, semoga dapat pengujinya yang memang tidak melihat hal-hal yang kecil gitu kan. Yang lewat aja lah gitu. Hanya memberikan saran, tidak membantai kita. Ya Allah, amin. Semoga saran aja. Kalau saran sih nggak apa-apa ya. Ya kalau sampai suruh ganti judul gitu ya. Nyesek. Sebenarnya kalau untuk ganti judul tuh udah di luar ranahnya kan penguji kita ya. Karena itu kan yang ada di lapangan Kaitannya kita. sama coach harusnya. Itu kan ada di lapangan. Kan kemarin Bu Saidah aja yang tahu permasalahannya kan Bu Saidah sendiri. Iya. Tapi kalau mungkin yang temennya Pak Didik itu karena rahasia kali Bu, rahasia. Iya, secara gini, dana anggaran untuk BOP di DKI Jakarta itu kan besar. Nah, misalnya kalau di gedungnya itu ada yang roboh atau ada yang rusak dan nggak segera diperbaiki, mungkin itu yang diangkat gitu loh. Dan itu pun kenapa juga bisa gitu loh, dari ACC pimpinan di sekolah. Iya. Nah, berarti kan sebenarnya kalau misalnya pimpinannya fine-fine aja buat diangkat, nggak masalah dong sama pengujinya, harusnya. Harusnya kan pengujinya ya udah nguji substansi yang ada aja. Itu kalau misalnya judul kan berarti ranahnya mentor sama coach-nya ya. Kok diangkat gitu. Kalau misalnya suruh ganti judul berarti ini dong, mentornya salah. Coach-nya salah. Itu salah. Kita salah.
Pusing juga sehari itu ya revisi ya? 1 hari. 1 hari revisi. Ya berarti semalam tambah sehari. Astagfirullah. Kayak libur Pak, jadi kita Seninnya. Iya, ada Sabtu Minggu. Iya bener, kita Sabtu Minggu. Pas Jumat. Senin udah masuk. Pak Didik, hari ini kita ininya ya, link uploadnya ya? Yang Betul, hari nanti jam 9 kan? Insya Allah kita nggak akan ada revisi kok Bu, jadi Sabtu Minggunya aman. Jam 9 malam ya, Bapak Ibu? Iya, Bu. Oh, alhamdulillah masih ada waktu. Karena saya belum ngerevisi PowerPoint. Nah, itu yang dikumpulin apakah rancangan aja apa PowerPoint-nya juga, Pak Didi? Semuanya, Bu. Semua. Semuanya saja Bu, kayak kemarin. Nanti kita tinggal. PPT juga, Pak? Ya, sama PPT-nya juga. Kalau di PowerPoint-nya itu ditampilin ininya enggak? Apa sih yang kegiatan yang kata kemarin Bapak minta 1 aja gitu, berarti berupa tabel. Kayaknya ada deh Bu di sistematika paparan. Kegiatan itu ditampilin. Coba saya buka. Iya, kegiatannya yang kita lakukan di aktualisasi itu ditampilkan. Justru malah itu intinya itu malah yang penting itu. Iya, sebenarnya. Banyak banget dong ya. Apa cuma 1 aja nih? Saya izin share screen ya, apa? Ya, silakan Bu Syahidah. Sistematika. Oh, izin sebentar Bapak Ibu. Jadi ini Pak Didik. Betul Bapak Ibu, ini dari sampul visi misi, tugas, fungsi, kemudian uraian tugas. Coba dikeatasin sedikit Bu. Oke. Nah ini berarti isunya juga, kemudian tahapan-tahapannya juga dianalisis. Dan baru bukti-buktinya? Enggak mungkin kalau buktinya. Ini kan. Terus yang ketiga nih, kontribusi kegiatan dalam pencapaian misi pemerintah daerah. Oh, Enggak dulu Bu. dikaitkan sama misinya ya? Paling kalau saya nanti yang di tabel matriks berarti ya Bu? Ini berarti yang di tabel matriknya itu ya? Iya, cuma mungkin kita sampaikannya dalam bentuk poin aja kali ya. Kita mengkontribusinya di ke misi yang keberapa gitu kali ya. Soalnya kemarin tuh saya sampai 29 slide. Itu pun kecil-kecil, saya udah bete banget itu bikin. Tulisannya kecil-kecil udah orang banyak banget ini disuruh masukin. Kalau kita mungkin kegiatan sama tahapannya aja dulu Bu, nanti disampaikan dan nanti untuk kontribusinya baru kita narasi aja mungkin kali. Enggak, ini maksud saya tuh tabelnya kita sajikan di PowerPoint-nya. Kalau nggak salah, kemarin sih Bapaknya bilang 1 aja sebagai sampel gitu. Kita ambil yang kegiatan 1 gitu maksudnya. Bu Saidah semua Mana Bu? Semua ditampilin yang di metriknya itu. Saya tuh isinya cuman kegiatan, tahap kegiatan, sama bukti dan eviden. Bukti dan output dan eviden. Nggak pakai ini, nggak pakai yang nilai dasar sama kontribusi. Panjang banget Bu. Nah makanya. Tapi di sini diminta ya. Rekapitulasi. Harus 1 slide 1. Saran nggak usah aja Bu untuk kontribusinya. Nanti itu narasi saja disampaikan. Mau saya share itu nggak? Contoh teman saya bikin yang bagian ini ya. Paparan ya Bu? Boleh. Tapi saya nggak bisa nge-share semuanya, tapi bagian sininya aja ya. Soalnya teman saya udah nitip pesan jangan di-share semua. Oke, dikirim di grup Bapak Ibu. Di situ palingan untuk sudah masuk. Nah ya.
Ini ya. Mm-mm. Oh, Jadi dia per slide. Nah, slide-nya itu misalnya kegiatan 1, kontribusinya tuh di si bagian atas. Nah, ada sih ini ya. visi, terus misinya ke berapa? Visi ke 1, misi ke... Ini ada semua sih kalau ini. Iya, Ini per kegiatan 1 slide ya? iya per kegiatan 1 slide, Pak. Ini udah 4 kegiatan, berarti udah 4 slide dulu. Iya, semakin banyak tahapan ya kayak yang di bawahnya tuh, Pak. Jadi kecil-kecil banget. Iya, makanya itu saya kemarin udah bete banget. Kepake 7 menit nih. Ada. Saya pas bikin itu juga kayak sambil ngerasain pas kita paparan nanti ngomong apa kira-kira cukup nggak waktunya gitu. Iya, takutnya nggak kebaca, cuma baca kegiatannya doang. Kalau kegiatannya saya udah bikin sih, cuman kegiatan-kegiatannya doang yang kita laksanakan tuh apa gitu. Kalau bapak kan nggak bersuju juga lah. Harusnya panjang. Itu sih. Bebek gitu ya, tampak ya. Biasanya di Google gambar bebeknya Ya, kita lihat dua berkembang. Tinggal perbaiki PPT aja sih paling sama nambah-nambahin Nambahin nilai dasar, Bu. sama kontribusi ya. Kesepakatan kita jadinya berapa dulu Bapak Ibu? 100 dulu ya. 100 aja deh, Pak. Saya 100 pusing ya. nambahinnya mau ngomong apa lagi. Saya udah Nambahin, saya aja belum ada 100 itu. Saya juga belum, baru 91 Bu. Nggak, saya ngikutin norma jadi pakai koma gitu. Oh, satu tahapan ada 40 saya. satu nilai bisa ada 2 kata kuncinya ya, Bu. Nah, itu Berapa? bisa 2, bisa 3. 140. Wow. Itu juga mau saya kurang-kurangin takutnya ntar kebanyakan malah pertanyaan buat saya. Jadi pertanyaan Saya juga. senang kegiatannya. Padahal Cuma 4 tahapan. 118 apa 16 gitu, apa 12 gitu. Nggak ada 120 deh kayaknya. Bu Syahidah, satu kegiatan berapa tahapan? Bisa jadi 140. Ada yang 3, ada yang 4. Itu sih yang paling banyak yang 4 itu, Pak. Kalau yang 2, itu ada yang cuma 10, satu tahap kegiatan. Tapi ini juga mau saya kurangin, Pak. Saya juga kaget pas ngerekap. Iya, takutnya ini kok banyak banget malah ditanya-tanya nanti takutnya ya. Jadi Terlalu berakhlak gitu ya. berakhlak banget. Wow, Ibu langsung jadi kepala dinas. Langsung 3B nanti golongan. Pangkat dong. Ini makanya mau saya kurangin, Pak. Oke Bapak, baik dan Ibu, berarti besok kita jam 8 ya coachingnya ya. Jam 8 pagi. Ada lagi tidak Bapak dan Ibu? Bu Brilianti. Bu Mil belum ada suara nih, Bu Apa Mil. kabar? Iya, Pak. Gimana Saya kabarnya, Bu? nyambi Enggak? ngerjain tugas. Iya. Ngoreksi nih? Enggak, maksudnya yang ada yang belum ditambahin tahapan kegiatan. Sama juga belum Bu abis ini. Kemarin sih teman saya diuji, jadi ceritanya dia diujinya sama pengujinya ditanya, dia maunya pengujinya itu setiap tahap kegiatan ada konsultasi bersama mentornya. Padahal coach-nya itu udah nggak ACC. Jadi sama dia direvisi lagi. Setiap di tahap kegiatan ada konsultasinya sama mentor. Setiap tahap, Bu? Atau setiap kegiatan? Setiap tahap kegiatan harus dilaporkan. Misalkan mau membuat media, dia harus konsultasi. Mau melaksanakan evaluasi, dia harus konsultasi.
Bisa nambah itu nanti nilainya. Yang di Google berarti itu. Kemarin saya lihat Bu Norma kayaknya hampir semua udah ada deh konsultasi. Tapi kayaknya setiap kegiatan deh, bukan tahap kegiatan. Iya, kegiatan mungkin Bu, bukan tahap. Iya, setiap kegiatan, ya setiap kegiatan. Kalau setiap tahap kegiatan banyak banget kita foto sama kepala sekolah. Iya, setiap kegiatan. Terus langsung bikin album, Bu. Foto. Baiklah, mari kita. Iya, berarti sudah nambah 4 kolaboratif. Transparan. Udah banyak banget kan. Jadi setiap kegiatan pasti ada kolaboratifnya, Pak. Samarkan sejawat aja belum nih, Bu? Pak Chan udah berapa jumlahnya, Pak Chan? Saya baru 85 kok, masih kurang. Oh iya, udah. Kejar-kejaran sama saya. Dan baru apa adanya, belum dibuat konsultasi-konsultasi tiap kegiatan. Bu Cininta udah berapa, Bu? 90-an, Pak. 90-an juga ya. Iya. Oke, baik Bapak dan Ibu, ada lagi? Pak. Kalau nggak ada, ini kan hari terakhir kita nih. Hari terakhir untuk upload. Oh, kirain. Libur. Besok coaching ya, Pak? Besok coaching jam 8. Paparan. Yeay. Tanggal merah. Bu Norma. Ya. Minta paparan duluan. Dan nggak disuruh cari masalahnya. Iya, Bu Kiki sama Bu Norma duluan deh kayaknya besok jadwalnya. Kayaknya kita lihat sekarang aja deh, Pak. Biar nanti dibantu ya, mana salahnya. Oh iya, kalau saya kemarin tadi pas pagi-pagi mikir mau ganti yang permasalahan masalah proyektor itu mau saya ganti kan di situ data pendukungnya. Boleh saran nggak? Kalau saya di situ ambilnya itu jadi guru kurang memanfaatkan media yang tersedia. Kira-kira buktinya apa selain proyektor? Saya nggak mau sih maksudnya nyangkut. Apakah itu guru kita tuh maksudnya kita atau keseluruhan? Keseluruhan lah. Tergantung judul, Bu. Kan itu judulnya kan di kelas kita nih. Berarti pribadi. Yang kurang pemanfaatan itu saya ataukah semua? Ibu dan guru bidang studi. Karena yang masuk dalam kelasnya Ibu. Berarti saya nggak usah nyantumin data keseluruhan, maksudnya proyektornya ada berapa, digunakan berapa, itu nggak usah. Kalau saya angket, Bu. Sama saya ada yang kayak Ibu juga. Saya juga pakai. Terus? Saya bikin angket berapa sering intensitas penggunaan media digital dalam pembelajaran, kayak gitu. Itu kan banyak yang jawab, kadang-kadang tuh. Itu saya masukin dalam grafik. Bu, nanti boleh itu nggak? Boleh di-share ya, Bu? Linknya, isinya apa aja gitu. Seberapa sering gitu ya. Iya, makanya apakah kita sebagai guru di situ ataukah menyangkut keseluruhan gitu. Kalau Ibu itu identifikasi isu ya, Bu, masalah yang pemanfaatan itu. Atau bisa aja, Bu, kalau belum optimal pemanfaatan, ya kegiatan belajar tanpa menggunakan media, Bu, pakai buku aja. Iya, maksudnya di foto aja gitu ya. Iya, foto aja nggak apa-apa, Bu. Iya. Kalau SD justru malah kayak kan guru kelas ya, lebih enak kayaknya nggak terlalu banyak kan gurunya. Yang di dalam kelas itu. Maksudnya, kan beragam. Iya, makanya berarti kan cuman kayak tadi Pak Didik bilang, saya sama guru bidang studi. Berarti nanti cuma 3 dong, Pak, yang isi. Iya, mungkin. Gitu. Jadi cuma 2, Bu, yang isi. Kenapa, Bu Niken? Saya APKL itu juga cuma 2. Angketnya? Iya, rekan sejawat aja yang isi. Oh gitu.
Oh, kalau APKL Bu Niken rekan sejawat ya? Mm-mm. Oh, kalau saya mentor kalau APKL. Jadi lebih kuat. Ya sebenarnya bebas sih Bu. Cuma kalau kemarin yang saya tangkap dari tutor, yang penting jangan dari kita aja. Nggak boleh dari kita. Bebas mau gimana. Iya. Kalau saya guru senior, teman sejawat, sama mentor. Yang 3 berarti ya Pak? Ya. Oh ya, masukan kemarin Bu Norma kemarin untuk angket ngambilnya dari nilai rata-rata ya? Iya, saya juga. Kalau itu, ya pokoknya jangan ngambil nilai rata-rata, tapi modus nilai yang paling banyak keluar, yang diambil. Itu saya dikasih tahu tuh baru. Jangan rata-rata, tapi modus nilai paling banyak dari angket itu. Oh gitu. Wah. Harus dibikin lagi dong. Apakah tidak usah ditampilkan tabelnya? Saya ngambilnya itu loh. Iya ya, harusnya modus ya. Modus, karena kalau nilai rata-rata itu kan pasti ada koma-koma Bu. Jadi nggak apa sih, main bulat-bulatan aja gitu kan Bu. Dilihatnya dari modus. Saya juga pakainya modus. Saya yang USG malah yang teman-teman tuh. Dua-duanya, APKL dan USG. APKL lebih ke senior. Apa Bu Niken? Yang penting kita menguatkan aja nanti Bu Niken kalau ditanya. Kita harus kuat kalau ditanya sama penguji. Semoga nggak ditanya deh. Semoga enggak Bu. Karena kan bukan pendapat kita kan. Pendapat orang. Ya paling nggak masukan-masukan dari Bapak Ibu ini untuk menguatkan kita juga. Jadi buat revisi-revisi untuk juga. Persiapan kita apa saja yang tadi ada dapat ini, berarti kita harus nyiapkan ini juga. Yang pasti kita ya mungkin hanya 20 menit ya Bapak Ibu ya. 20 menit, tapi kalau pas lagi diuji sama hal yang kita nggak bisa kan, dari semua yang kita pelajari 20 jam ya Pak. Iya, jadi kayak nggak ada artinya. Dari sudah banyak yang kita pelajari, dari satu yang kita nggak mampu, nggak kuasain. Ya paling nggak menguasai di kegiatan-kegiatannya lah, sama nilai-nilai dasarnya itu dulu. Iya sih, kayaknya sih lebih ditanya ke situ sih. Kayak kemarin teman saya aja katanya cuman ditanyain masalah USG-nya. Jangan sampai hanya 2, minimal 3 USG. Saya juga cuma 3. Yang isi Bu. 3 Bu. Saya cuma 3 doang. Ada USG-nya yang lebih dari 3 Bapak Ibu? 4 kan kemarin. Saya juga masih 4. Tadinya 5 jadi 4. Saya cuma 3. Kalau yang McNamara-nya baru 3 diambil 1. USG-nya berapa ya? USG bukannya 4 Bu Norma, katanya 4 yang dari Fishbone. Fishbone itu kan. Oh iya deh. USG 4, yang 3 McNamara ya. McNamara, iya. McNamara itu 3 diambil 1. Ya, diambil 1. Jangan sampai oleng. Sudah mendekati jam 9 Bapak dan Ibu. Mungkin masih ada tambahan lagi atau tidak? Cukup Pak. Ya, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini saja. Kita langsung revisi kembali mana yang kurang, mana yang belum lengkap. Mudah-mudahan sebelum jam 9 kita sudah bisa upload lagi catatannya, hasil revisi dengan PPT-nya. Jangan lupa tabel lampiran tolong sudah diberi nomor atau angka. Kemarin saya juga belum. Saya lihat teman-teman juga masih ada yang belum juga. Untuk hari ini mungkin bisa lebih lengkap lagi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sukses untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.